Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas EBIT dan EBITDA dalam konteks penggunaannya untuk rasio solvabilitas, khususnya dalam rating obligasi. Seperti diketahui bahwa dalam rating obligasi, S&P menggunakan beberapa rasio solvabilitas atau solvensi. Kita akan lihat nanti. Kita ke rating obligasi terlebih dahulu. Inilah rasio yang digunakan. Ada beberapa, 7 rasio dalam contoh ini. Dua rasio yang terkait solvabilitas adalah EBIT interest coverage, yang kedua adalah EBITDA interest coverage. Jadi itulah rasio yang terkait dengan EBIT dan EBITDA. Ditambah satu lagi, total debt to EBITDA. Kalau kita menghitung rasio menurut S&P, kita akan mengikuti definisi S&P tentang EBIT, EBITDA, dan rasio keuangannya. Kita mulai dari EBIT, bahwa pengertian EBIT di sini earning-nya adalah from continuing operation. Sebelum bunga dan pajak, termasuk di dalamnya interest income dan equity earning, tidak termasuk non-recurring item. Untuk EBITDA, ada adjustment beberapa lagi. Jadi tidak termasuk interest income, equity earning, non-recurring item, termasuk dikeluarkannya sejumlah hal, misalnya adalah interest yang terkait dalam capitalized operating lease. Capitalized operating lease adalah operating lease yang dikapitalisasi mirip menjadi finance lease atau capital lease, karena dalam pandangan S&P semua lease pada dasarnya cenderung kepada capital lease. Kita akan lihat tiga rasio tersebut satu persatu. Jadi yang pertama, EBIT interest coverage, EBIT dibagi dengan gross interest. Kita akan lihat nanti apa itu gross interest, sementara pengertian EBIT-nya sudah kita bahas di depan. EBITDA adalah EBITDA yang sudah dijelaskan di depan, dibagi dengan gross interest. Sekali lagi, gross interest akan kita bahas sebentar lagi. Rasio terakhir adalah total debt to EBITDA. EBITDA-nya sudah kita bahas. Kemudian pengertian debt ini panjang, pendek, dan kemudian ada adjustment terkait dengan operating lease dan sekuritisasi. Sekarang kita bahas tentang gross interest expense. Jadi, gross interest expense pada dasarnya interest expense saja, tidak dicampur atau tidak dinetting dengan pendapatan bunga atau interest income. Ini yang perlu diwaspadai karena dalam pelaporannya tidak ada jaminan interest expense bersih dari netting semacam itu. Jadi tanggung jawab analis adalah memperoleh data gross interest expense. Yang kedua, dalam konteks pembangunan suatu properti, bisa jadi kita memasukkan interest expense ke dalam nilai dari aset yang sedang dibangun karena penggunaan konsep kapitalisasi selama masa konstruksi. Sementara pada analisis model S&P di sini, interest itu pada dasarnya adalah interest expense yang muncul dari pendanaan, jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam kapitalisasi aset tetap. Sehingga data yang kita peroleh gross interest akan lebih konservatif. Demikian tiga rasio yang menggunakan EBIT dan EBITDA di dalam solvensi. Pertama, EBIT interest coverage, EBITDA interest coverage, dan total debt to EBITDA. Pada prinsipnya, ketika kita menghitung suatu rating yang sintetik, maksudnya meniru S&P,
kita sebaiknya menggunakan definisi tentang EBIT, EBITDA, dan rasio sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh S&P supaya tidak misleading. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.